Tahu namanya siapa? Halo, aku Mesya. Nama saya Bambang. Ibu Mei. Edbert Dwi Putra. Aku sebenarnya belajar gimana aja bisa, misalnya nulis, ngapal gitu bisa. Cuma mungkin dibantu sama sambil dengerin lagu kali ya. Mendalami materi ya biasanya dosen kan ngasihnya PPT gitu-gitu. Biasanya dari PPT gitu saya rangkumin lagi, dan dari rangkuman itu saya bikin rangkuman lagi. Kayak flashcard gitu. Kosakata yang mudah diingat, biar dari situ bisa menjalar ke yang lainnya. Paling nggak kita harus baca dulu materi itu apa dan seperti apa konsepnya, baru kita mulai bisa belajar memahami konsep dari materi tersebut. Baca saya dulu kita sih guru memberikan materi, kemudian kita catat, udah dicatat kita rangkum di rumah. Kalau lagi ulangan kita lihat rangkuman itu, belajar dari situ. Mungkin sekarang lebih gampang nggak sih, karena Google ada, kayak Google Scholar juga ada kalau buat kuliah. Terus buat anak SD juga udah banyak kayak dibantu orang tuanya kan buat searching, udah lumayan. Kalau dari sisi gurunya, mungkin dulu itu gurunya itu lebih forward kepada baca buku doang ya. Kalau sekarang kan lebih ke proyek-proyek gitu ya kan, biar mahasiswanya ataupun siswa-siswa di SMA itu lebih proaktif ya kan dalam mengerjakan proyek. Kalau dulu kan cuma baca, rangkum materi, open-ended question gitu doang ya kan. Lebih ada keaktifan sendiri dari siswa dan mahasiswanya sendiri sih. Karena emang karakter guru itu sendiri kan beda-beda dalam cara mengajar. Mungkin ada baiknya kalau kita mendapat satu pelajaran dari guru yang berkarakter yang beda, kita harus ikutin aja sih. Kalau yang dulu sih lebih ke manual ya, karena sekarang teknologi udah lebih canggih, yang lebih bagus yang sekarang sih ya, apa-apa udah lebih cepat. Kalau yang dulu kan kita masih manual, masih cari materi juga manual, dan rangkum dari buku cetak, semuanya jadi manual, jadi agak lambat kalau yang zaman dulu. Yang sekarang punya kan mesti lebih cepat, kita mesti berpacu sama teknologi ya. Ya bagus sih, karena kan dari teknologi gitu kan kita bisa mendapatkan info lebih banyak ya kan. Kayak kalau dulu kan kita dari cari tahu kayak A, B, C, D tentang gempa bumi ada di mana, rawannya itu kan dari buku, dan kita harus lama ya kan nyarinya. Mungkin kalau sekarang karena udah adanya ChatGPT, Google, tinggal search aja kan kayak rawan gempa di mana, langsung dikasih jawabannya. Itu di situ bakalan lebih mempergampang mendapati informasi aja sih. Sebenarnya udah bagus sih, cuma mungkin masih banyak kali ya yang anak-anak sekolah gitu kurang memahami materinya, karena gurunya juga kadang masih lalai gitu, cuma ngasih tugas tanpa ngejelasin kayak gitu. Ya so far emang bagus sih, karena kan kedepannya kita emang nggak lepas dari teknologi ya, karena kita mengikuti perubahan zaman juga. Jadi yang penting bisa bermanfaat aja untuk kontribusinya untuk generasi kedepannya untuk teknologi tersebut. Oh, sekarang sih bagus sekali kayak teknologi yang komputer itu ya. Jadi komputer itu udah sangat bagus sekali buat anak-anak itu. Sekarang dulu kita mau cari bahan, misalkan materi, mau lihat jawaban dari satu pertanyaan itu kita mesti lihat koran, lihat buku cetak, lihat clipping lain sebagainya. Sekarang kan anak-anak sekarang untuk lihat satu jawaban tinggal klik di Google, klik di komputer, itu kan sudah lebih cepat. Sebenarnya lebih bagus yang sekarang ini. Kita lebih cepat berpacu dengan waktu, itu lebih cepat. Semoga pendidikan kedepannya teknologi ya, kalau dalam teknologi bisa berguna banget buat anak-anak sekolah, terus nggak disalahgunain gitu. Kadang kan masih banyak anak kecil yang nggak ngerti kan cara pakai teknologi. Selain buat belajar kan masih banyak gitu digunain buat yang lain-lain, takutnya tanpa pengawasan jadi melenceng kemana-mana. Integrasi ChatGPT sih, karena kan sampai sekarang ChatGPT itu masih dianggap plagiat ya kan. Padahal ChatGPT itu kan untuk kita mendapatkan informasi dan kita olah sendiri ya kan. Tapi banyak orang-orang yang merasa kayak kalau kita pakai ChatGPT itu kita cuma plagiat,
gitu-gitu doang. Padahal kan sama aja kayak kita baca jurnal, terus kita menulis ulang, parafrase. Kan itu juga kalau dari ChatGPT kan juga bisa. Ya harapannya sih semoga bisa lebih berkembang dari sekarang ya. Apalagi terutama dalam bidang pendidikan karena itu sangat penting. Karena kita tahu sekarang ini kan zaman memang lebih ke istilahnya pasar global lebih meningkat, otomatis kita harus bersaing dengan SDM dari luar. Jadi mau nggak mau kita harus ngikutin perubahan itu dan pendidikan sih emang harus ditingkatin lagi. Semoga aja teknologi yang sekarang itu mendukung anak-anak sekarang itu untuk mencari lebih cepat lagi, terus untuk wawasannya lebih luas lagi. Kan dulu kita waktu cari data itu dengan teknologi yang dulu itu tidak bisa sampai ke luar negeri, tunggu koran dulu datang, tunggu info dari orang, baru kita bisa tahu teknologi informasi dari luar negeri. Kalau sekarang kita tinggal klik dengan teknologi yang ada itu, kita bisa dapat info dari luar negeri atau dari negara manapun bisa. Nah, semoga dengan teknologi yang sekarang ini tidak disalahgunakan sama pendidikan, malah mesti mendukung pendidikan yang ada. Jadi ya sangat baik kalau teknologi itu bisa dipadankan dengan pendidikan yang ada sekarang ini, biar anak-anak lebih maju lagi, lebih canggih lagi, lebih lebih bisa bereksplorasi lagi, biar bisa lebih pintar lagi.